berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Dalam jajaran Presiden Indonesia, Bung Karno tak hanya dikenal sebagai seorang negarawan yang handal, politikus yang cerdas, sekaligus orator yang ulung. Presiden pertama Republik Indonesia ini juga terkenal menyukai seni dan keindahan. Karena kecintaannya yang sangat besar pada karya seni, pada masa pemerintahannya, Soekarno banyak mengoleksi karya seniman terkenal Indonesia yang kemudian menjadi koleksi Istana Negara. Tanpa Bung Karno, Istana Negara Indonesia mungkin tidak akan memiliki ribuan koleksi karya seni yang tak ternilai harganya. Karya-karya seni tersebut tak hanya karya seniman Indonesia, tetapi juga karya seniman asing seperti Rudolf Bonnet, Walter Space, dan Diego Rivera. Bung Karno membeli karya-karya seni dengan uangnya sendiri. Jika tak punya uang, Bung Karno biasanya mencicil atau berusaha menggantinya dengan sesuatu. Namun begitu, ada juga beberapa koleksi karya seni yang didapatnya sebagai hadiah dari seniman, kolektor, atau ketika ia melakukan lawatan ke luar negeri. Lukisan karya seniman Diego Rivera yang berjudul Gadis Melayu dan Bunga didapat Soekarno dari Presiden Meksiko usai kunjungannya ke negeri Amerika Latin tersebut. Pada masanya, Bung Karno tak jarang pula memerlukan meminjam lukisan untuk dipajang di Istana Negara. Ini ia lakukan untuk menyambut tamu-tamu asing yang berkunjung ke Indonesia. Bung Karno secara sendirinya menjadi kolektor seni pertama dengan jumlah terbanyak di Indonesia. Karya-karya seni ini tak hanya lukisan, tetapi juga patung, porselen, dan lain sebagainya. Mayoritas koleksi lukisan dan patung warisan masa kepemimpinan Bung Karno ini tersimpan di 4 istana negara yang terletak di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampak Siring, Bali. Karya-karya seni koleksi Bung Karno juga pernah diterbitkan sebagai 5 jilid buku berukuran sangat besar dan tebal. Buku disusun oleh Lee Man Fong yang merupakan salah satu pelukis istana tersebut dicetak di Tokyo, Jepang. Teks buku tak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan Rusia. Buku ini dicetak sangat mewah dan eksklusif pada masanya, yaitu pertengahan tahun 1960-an. Pada masa pemerintahan Soekarno, para seniman Indonesia dikenal cukup dekat dengan Bung Karno. Pada masanya, bahkan ada sebutan pelukis istana yang disematkan pada beberapa pelukis Indonesia. Mereka antara lain adalah Dullah, Lee Man Fong, dan Lim Wasim. Kedekatan Bung Karno dan para seniman sudah berlangsung lama. Ini karena para seniman Indonesia juga ikut berperan membantu perjuangan kemerdekaan dengan membuat mural dan poster-poster propaganda. Karya mural, grafiti, dan poster-poster propaganda sebagai media visual tentu saja menjadi sangat penting pada masa itu. Poster-poster propaganda, mural, dan grafiti saat itu bukan hanya mampu membangkitkan semangat rakyat, tetapi juga sekaligus berfungsi mengabarkan pesan Indonesia pada dunia internasional. Salah satu poster terkenal pada masa itu adalah poster yang dilukis oleh pelukis Affandi. Poster ini menggambarkan orang memegang bendera merah putih dengan rantai putus di tangannya dan bertuliskan, "Bung, ayo Bung." Ide poster ini datang dari Bung Karno. Pelukisnya adalah Affandi. Modelnya adalah pelukis Dullah, sementara tulisan "Bung, ayo Bung" datang dari Khairil Anwar, penyair yang memang dikenal bergaul dekat dengan para pelukis. Bicara tentang poster-poster pada masa itu, ada sebuah buku tersendiri mengulas tentang poster era perjuangan. Buku ini berjudul Poster Revolusi Indonesia 1945 hingga 1950.
Buku ini ditulis oleh Duta Fikra Abduhamid dan diterbitkan oleh penerbit Kendi, Yogyakarta. Bung Karno bukan hanya kolektor benda seni, tetapi ia juga merupakan presiden yang memprakarsai karya seni di ruang publik. Monumen dan patung-patung yang berdiri di Jakarta mayoritas diprakarsai oleh Bung Karno. Salah satu contoh adalah patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Ide pembuatan patung ini datang dari Bung Karno pada tahun 1962. Saat itu, Indonesia bersiap menyambut Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta. Sketsa awal patung ini dibuat oleh Heng Ngantung, satu-satunya seniman yang pernah menjadi gubernur Jakarta periode 1964 hingga 1965. Penyelesaian patung Selamat Datang kemudian dikerjakan oleh pematung terkenal Indonesia, Edi Sunarso. Patung pembebasan Irian Barat di lapangan Banteng, idenya juga berasal dari Bung Karno. Ia terinspirasi demonstrasi di depan istana yang menuntut pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Di tengah demonstrasi itu, tokoh pejuang berasal dari Papua bernama Johannes Abraham Dimara berdemonstrasi sambil mengenakan rantai yang terputus. Bung Karno terinspirasi aksi tersebut, lalu memutuskan membuat monumen pembebasan Irian Barat. Pada awalnya, Bung Karno meminta Heng Ngantung untuk membuatkan sketsa patung tersebut. Namun ketika dalam proses, ia terus menerima koreksi dari Bung Karno. Bung Karno kemudian malah menggambar sendiri desain patung tersebut. Desain Soekarno inilah yang akhirnya dijadikan patokan pembuatan patung pembebasan Irian Barat. Penggarapan patung ini juga dikerjakan oleh tim pematung dari seniman Edi Sunarso. Patung Dirgantara atau lebih dikenal sebagai patung Pancoran, ide awalnya pun dari Bung Karno. Pembuatan patung ini memiliki kisah tersendiri. Bung Karno saat itu sampai menjual mobil untuk membiayai pembuatan patung yang juga dibuat oleh seniman Edi Sunarso ini. Meski Bung Karno sempat menyaksikan sejak awal proses pembuatan patung, namun ia sendiri tidak sempat meresmikan patung Pancoran. Ada tersimpan sebuah kisah pilu di balik proses pembuatan patung Dirgantara ini. Hal ini terjadi ketika seniman Edi Sunarso tengah berada di puncak patung Pancoran untuk tahap penyelesaian. Edi Sunarso, sang seniman yang tengah berada di atas, justru saat itu melihat sebuah iring-iringan konvoi mobil jenazah. Iring-iringan mobil itu ternyata membawa jenazah Bung Karno yang tutup usia pada tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno adalah presiden Indonesia yang banyak menghasilkan karya tulis. Tulisan Bung Karno tak melulu soal politik. Pada masa pembuangannya sebagai tahanan politik kolonial di ND Flores untuk membunuh kesepian dan membangkitkan semangatnya sendiri, Bung Karno pernah menulis 12 naskah sandiwara yang ditulisnya sepanjang tahun 1934 hingga 1938. Di tempat pengasingannya itu, Bung Karno tak hanya menulis naskah sandiwara, tetapi ia juga mementaskan naskah yang dibuatnya itu. Ia menyewa gudang dari sebuah gereja dan menyulapnya menjadi sebuah gedung seni pertunjukan. Dalam pementasan ini, ia juga menjadi penata artistik panggung, menjadi sutradara, sekaligus menjual sendiri karcis pertunjukan sandiwara yang dulu dikenal sebagai tonil tersebut. Grup sandiwara ini bernama Tonil Club Kalimutu. Nama ini diambil Bung Karno dari nama danau tiga warna di ND Flores. Menyimak sejarah Bung Karno dan hubungannya dengan dunia seni, kita mungkin bisa menyebut bahwa sosok Soekarno bukan hanya tokoh proklamator dan pahlawan Indonesia. Soekarno sendiri juga seorang seniman. Ribuan karya seni yang pernah dia beli dan usahakan dengan berbagai cara, tidak untuk dikoleksinya sendiri,
melainkan untuk negara dan rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, Bung Karno meninggalkan istana tanpa membawa apapun.